Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi berakhir. Kaleidoskop tahun ini adalah sebuah rekaman jejak atau jejak rekam atau refleksi akhir tahun kita tentang peristiwa-peristiwa besar yang ada di Republik Indonesia. Salah satunya adalah berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur ibu kota negara, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Ini memang menjadi sorotan dunia internasional, media-media internasional, dan juga dari media nasional, dan menjadi buah bibir perbincangan di semua kalangan lapisan masyarakat Indonesia. Anies Baswedan selama 5 tahun sukses menahkodai Provinsi DKI Jakarta dengan nilai yang sangat memuaskan. Banyak terobosan-terobosan dan inovasi yang dilakukan Anies, lompatan-lompatan yang progresif menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota internasional, kota kolaborasi. Banyak hal yang telah dibangun Anies, dari sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian kerjasama perdagangan, kerjasama pendidikan dengan dunia internasional, dan kemudian begitu juga di bidang transportasi, kemudian di bidang lingkungan, dan tentu saja smart city, bagaimana kota Jakarta itu menjadi kota modern dengan teknologi digital terbaru. Smart City benar-benar terjadi di era Anies Baswedan. Masyarakat 4.0 itu benar-benar dipraktekkan dan menjadi aplikasi setiap hari di ibu kota Jakarta. Seperti yang kita lansir dari banyak media online yang menyoroti selesainya tugas Anies selama 5 tahun di ibu kota Jakarta, dan Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri dalam hal ini adalah Menteri Tito Karnavian sangat berterima kasih kepada Anies selama memimpin ibu kota negara, yaitu Provinsi DKI Jakarta, dengan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri yang cukup baik dan bagus. Itu seperti kita lansir dari salah satu berita dari liputan6.com. Mendagri, masalah Jakarta kompleks, Pak Anies selesaikan dengan husnul khotimah. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan yang menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dengan baik. Terlebih, kata dia, masalah di DKI Jakarta sangatlah kompleks. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Anies dan Bapak Rija Patria, terutama Bapak Anies. 5 tahun saya kira saya pernah lama dinas di Jakarta, termasuk di Kapolda Metro Jaya. Tidak ringan permasalahan di Jakarta, kata Tito saat pelantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri Senin 17/10/2022. Sangat-sangat kompleks sekali, tapi Bapak Anies alhamdulillah bisa menyelesaikannya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, sambung Tito Karnavian. Dia juga berterima kasih kepada
Ahmad Riza Patria yang selama 4 tahun menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Tito mengapresiasi kerja keras Anies Baswedan dan Riza Patria dalam mengurus Jakarta. Saya selaku mewakili pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak-bapak berdua dan insya Allah semua akan dapat jalani dengan mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Mendagri Tito Karnavian. Wow, ini tentu saja adalah sebuah ekspresi yang gembira dari Mendagri Tito Karnavian kepada Anies Baswedan dan wakilnya Riza Patria. Karena tentu saja Tito Karnavian mengatakan hal ini itu berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja Anies Baswedan dan Riza Patria selaku pemimpin di Ibu Kota Negara Provinsi DKI Jakarta. Tidak gampang memang memimpin Ibu Kota Negara karena Jakarta itu berbeda dengan kota-kota lain atau provinsi lain. Jakarta adalah ibu kota negara dengan begitu banyaknya komplikasi persoalan, dari persoalan kepadatan jumlah penduduk, persoalan kemacetan, persoalan banjir, persoalan ekonomi, persoalan transportasi, persoalan kolaborasi dengan teknologi modern, dan persoalan lingkungan terutama, dan juga persoalan internasional karena semua kedutaan besar negara ada di ibu kota Jakarta. Jadi bagaimana kemudian Anies membangun harmonisasi antara warga masyarakat di DKI Jakarta yang begitu plural dan urban. Jakarta adalah miniatur Indonesia, di mana semua suku bangsa ada di kota Jakarta, di mana juga persoalan hampir semua ada di kota Jakarta, seperti persoalan laut. Jakarta punya kepulauan seperti Kepulauan Seribu. Jadi ada juga persoalan-persoalan nelayan di situ, dan bagaimanapun juga dengan persoalan perdagangan, bagaimana Anies kemudian mengadvokasi wirausahawan UMKM yang ada di Jakarta, di antara pengusaha-pengusaha kapitalis yang begitu besar. Anies mampu membangun satu keseimbangan dalam berinteraksi dan bereksistensi. Anies membangun harmonisasi, kemudian keadilan sosial di ibu kota Jakarta, di mana yang kecil bisa besar dan yang besar bisa tetap besar. Ini adalah satu formulasi yang sulit dicapai oleh pimpinan ibu kota negara, namun Anies mampu mewujudkan itu. Begitupun kerukunan antara umat beragama, begitupun dengan dunia olahraga, khususnya sepak bola dan otomotif. Anies melakukan inovasi terobosan pertama kalinya dengan mengeksekusi program Jakarta International Stadium sebagai janji kampanye dia, dan janji itu telah ditunaikan sehingga warga Jakarta merasa senang, di mana selama ini klub sepak bolanya Persija tidak mempunyai sebuah stadion. Namun ketika Anies hadir, Anies menghadirkan stadion internasional. Jakarta International Stadium adalah satu-satunya stadion termewah, termegah, dan terbaik di Asia Tenggara. Ini adalah sebuah kerja yang sangat spesial, di mana Anies menjabat selama 5 tahun. Begitupun dengan program-program Anies untuk sosial, ekonomi, kemasyarakatan. Bagaimana Anies kemudian mengadvokasi mobil-mobil angkutan penumpang yang dianggap tidak berguna lagi,
karena kalah oleh zaman, kalah oleh dunia transportasi modern. Anies melakukan satu integrasi yang disebut dengan program Jaklingko. Anies melakukan integrasi antara angkot-angkot masyarakat yang telah lama, kemudian diperbaharui, dan kemudiannya dibikin sistem terintegrasi dalam program Transjakarta, sehingga angkot-angkot yang ini dulunya telah mengatakan kami tidak berdaya lagi, tapi kemudian mendapatkan harapan baru untuk mata pencaharian mereka lewat kebijakan program Jaklingko. Banyak orang mengatakan program Jaklingko adalah salah satu program Anies yang paling sukses dan sangat diapresiasi oleh warga Jakarta, baik pelaksana seperti sopir angkot Jaklingko maupun pengguna atau warga pengguna dari jasa Jaklingko ini. Ini adalah satu refleksi bagi kita sebagai warga negara Indonesia, di mana ada percontohan yang baik untuk kita laksanakan atau kita terapkan di setiap provinsi yang kita tinggali atau provinsi di mana kita dilahirkan. Anies telah mencontoh kita bagaimana memimpin ibu kota negara, bagaimana menahkodai suatu struktur tatanan masyarakat yang plural, yang tentu saja dengan beragam ideologi dan pola pikir yang berbeda. Dan Anies alhamdulillah mampu menggalang persatuan, mengayomi semua, dan kemudian membangun satu kehidupan yang harmoni, aman, damai, tentram, dan tenang. Dengan motonya, maju kotanya, bahagia warganya. Yang paling spesial lagi dari kisah Anies memimpin ibu kota adalah di mana badai pandemi COVID-19 datang menerpa seluruh dunia, termasuk ibu kota Jakarta. Banyak negara-negara mengalami resesi, inflasi, bahkan stagflasi ekonomi. Namun Anies mampu menjaga stabilisasi jalur pasar, terutama market di akar rumput. Pertumbuhan Indonesia terjadi anjlok atau terhambat oleh badai besar yang disebut pandemi COVID-19. Begitupun juga dialami seluruh provinsi di Indonesia. Namun alhamdulillah Jakarta mampu dan cepat bangkit untuk keluar dari pusaran badai dan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan Anies mampu membuat satu event internasional sebagai bentuk dari harapan dan membangun situasi pariwisata dan pasar dunia, yaitu dengan event Formula E yang sangat sukses gemilang. Begitupun dengan olahraga sepak bola. Anies mampu membangun dan menyelesaikan Stadion Jakarta International Stadium dengan tuntas di dalam masa badai pandemi COVID-19. Ini tentu saja bukanlah hal yang mudah bagi pemimpin di setiap provinsi, di mana badai pandemi COVID-19 begitu memporak-porandakan ekonomi sosial masyarakat Indonesia. Namun Anies tetap bertahan dan mampu keluar dari badai itu. Kaleidoskop atau renungan akhir tahun kita kali ini menyoroti tentang perjalanan Anies Baswedan memimpin ibu kota negara 5 tahun sesuai dengan sumpah janjinya saat mulai menjabat, yaitu memimpin menahkodai ibu kota Jakarta selama satu periode 5 tahun. Dan Anies telah menepati janjinya, menunaikan sumpah dan janji jabatannya. Masyarakat Jakarta mungkin di akhir tahun ini merindukan
sosok Anies Baswedan, masyarakat Jakarta dan Indonesia tentu saja membayangkan Anies memimpin lagi di Indonesia dalam skala yang lebih besar atau sebagai calon presiden Indonesia. Selesai dari gubernur Jakarta, rakyat kini menanti Anies menahkodai bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kaleidoskop kita tahun ini menyoroti News of the Year kita kali ini, yaitu kepemimpinan Anies Baswedan yang sukses dengan gemilang serta husnul khotimah. Dan ini tentu saja adalah fakta, bukan janji. Anies telah membangun fakta dan kenyataan di mana warga yang dipimpinnya merasa senang dan bahagia. Begitupun orang di luar Jakarta melihatnya sebagai sesuatu yang gemilang. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam damai Indonesiaku dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.